Breaking News, obor terkini. Kembali, penjabat Bupati Brebes lantik 3 kades pergantian antar waktu. Pengambilan sumpah dan pelantikan 3 kepala desa pergantian antar waktu atau PAW dipimpin langsung penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SHM. Ketiga kades tersebut adalah Kades Sigambir, Kecamatan Brebes, Haji Edi Suswanto, Kades Sidakaton, Kecamatan Tanjung, Ahmadin, dan Kades Kedung Bokor, Kecamatan Larangan, Trimono SPD. Pelantikan berlangsung hikmat di Pendopo Bupati Brebes, Senin 4 Maret 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati Brebes mengucapkan selamat kepada 3 kades yang baru saja dilantik dan diambil sumpah. Kepala desa mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah. Dalam mengurus desa itu, semua ada undang-undangnya, ada prosedur yang harus dilakukan, terutama untuk menjalankan program pemerintah. Terlebih dalam menjalankan tugas sebagai kades baru, ada 3 poin penting yang harus segera ditangani, yakni penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, hingga pendidikan. 3 hal tersebut menjadi prioritas yang harus digenjot oleh semua kepala desa. Iwan menuturkan bahwa ketiga kades yang baru saja dilantik harus mengambil pelajaran dari semua kasus yang berpotensi menjerat kepala desa. Penjabat bupati tidak akan memberikan pendampingan hukum bagi semua kepala desa yang terjerat pidana. Sebab sesuai dengan ketentuan dan regulasi pendampingan hukum hanya berlaku untuk tindak perdata dan tata usaha negara. Iwan menegaskan, menanggapi kasus pidana yang menjerat Kades Glowwood, Pemkab dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum. Sebab dalam rangka transparansi akuntabilitas keuangan desa, yang mana 292 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Brebes sedang menjadi sorotan. Terkait roda pemerintahan desa Glowwood, kata Iwan, sudah ditunjuk pelaksana harian atau PLH sesuai mekanisme yang ada, sehingga tidak ada istilah vakum atau pelayanan terhadap masyarakat yang terganggu, apalagi terhenti. Pemkab Brebes melalui inspektorat juga terus menggencarkan sosialisasi rekonsiliasi pengembalian kerugian negara. Mengingat transparansi dan akuntabilitas penyalahgunaan keuangan negara harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, Subagya, menambahkan pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi instruksi dan arahan PJ Bupati Brebes. Bahkan 3 kades PAW yang sudah dilantik harus segera berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan camat masing-masing. Fokusnya mencari solusi sekaligus menyamakan persepsi agar semua program kerja berjalan lancar sesuai dengan rencana. Obor terkini memberitakan bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta melaksanakan dengan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara sumpah pejabat Bupati Brebes berada di depan meja penandatanganan. Pertama yang diambil sumpah, 1. Haji Edi Suswanto. Ahmadi. Tiga, Trimono SPD. Selanjutnya oleh penjabat Bupati Brebes selaku yang mengambil sumpah. Rohaniwan kembali ke tempat semula. Pelantikan. Kata-kata pelantikan oleh penjabat Bupati Brebes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, berdasarkan surat keputusan Bupati Brebes nomor 141/98 tahun 2024, nomor 141/99 tahun 2024, dan nomor 141/100 tahun 2024. Dengan ini resmi saya lantik saudara-saudara sebagai kepala desa definitif hasil pemilihan kepala desa Antarwak. Salam kerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin.
saya sampaikan bahwasanya ketiga kades ini sekali lagi ketiga kades ini adalah PAW, artinya penggantian antara waktu, yaitu posisi di tengah hingga menyelesaikan sampai batas waktunya berakhir. Yang pertama, harapan saya tetap melaksanakan sesuai dengan program kepala desa yang terdahulu, melanjutkan yang kurang, kemudian untuk yang kurang inilah nantinya kita masukkan kembali untuk perubahan. Bahkan untuk tahun 2024 ini, nanti kalau 2025, target kita sangat berat sekali, terutama dalam pelayanan desa. Karena kenapa? Karena pertama, mereka harus mengetahui mengenai kondisi desanya, dikaitkan pula dengan anggaran yang ada. Alternatifnya yang kedua, mereka semua harus mulai untuk segera sinergi dengan kecamatan masing-masing, bahkan sampai ke kami. Target kami untuk penurunan stunting, pengurangan kemiskinan, hingga sampai pendidikan supaya menjadi lebih baik di desa yang telah kami lakukan. Nah, untuk kasus Kades Kluwut sendiri gimana Pak ini? Untuk ya, Kluwut saat ini sedang ditangani di Polo Air Polda Jateng. Saat ini masih dalam tahap pemilihan pemeriksaan saksi-saksi, dan tentunya kalau sudah nantinya dinyatakan sebagai ditetapkan terdakwa, dari tersangka ke terdakwa gitu di pengadilan, saya akan mengambil keputusan minimal nanti akan kami kaji dulu undang-undangnya, apakah pemerintahan sementara kami PLT kan atau seperti itu, atau kami PLH kan seperti itu. Berarti untuk sementara ini untuk menggantikan posisi yang kosong? Ya kan ada PLH. PLH ya Pak? PLH, sudah saya tunjuk PLH-nya. Pemerintahan di desa siapapun, kondisi apapun harus tetap berjalan. Ada kepala desa itu atau tidak ada kepala desa, kalau tidak ada kepala desa saya tunjuk PLT, kalau kepala desa ada masalah saya tunjuk PLH. Pesan terakhir untuk semua kades di Brebes gimana Pak? Ya, kan banyak ini jadi sorotan. Ya, pertama saya paham bahwa saya dari 292 desa dan 5 kelurahan ini semuanya jadi sorotan, terutama dalam rangka apa? Dalam rangka akuntabilitas keuangannya. Terus yang berikutnya, saya memastikan bahwasanya inspektorat kami telah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan penelitian-penelitian, bahkan bila mana perlu, kalau memang dari hasil penelitiannya ternyata membutuhkan instrumen untuk pengembalian keuangan negara dan tidak dilakukan dengan baik, maka instrumen selanjutnya adalah kami akan melakukan pelimpahan kepada penyidik seperti itu. Upaya bantuan hukum Pak ada Pak? Ya, bantuan hukum untuk mereka kami sediakan ya, sepanjang pertama itu berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya ketatausahaan atau perdata. Jadi yang kami lakukan pendampingan adalah dua, yaitu perdata dan tun. Untuk yang kaitan dengan pidana, saya sekali lagi tidak bisa memfasilitasi, tapi saya bisa memberikan pendapat tukum berupa kajian-kajian seperti itu. Tapi kalau pendampingan hukum, saya pastikan di luar perdata dan tun pasti tidak bisa. Gitu ya, terima kasih ya.